Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya hari ini? Ya, Wia permennya Wia. Ya, oke. Cuaca di luar mendung ya. Semoga nggak hujan. Tapi kalian gimana nih? Mendung juga atau? Mendung ya? Nah, risi-risi. Oke. Sedih ya. Oke. Nih ada yang baru masuk. Yuk. Langsung masuk. Waalaikumsalam. Ini dari mana ini kok terlambat ini? Di situ Fer, sebelahnya Putri Fer. Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, silakan Har dipimpin berdoa dulu. Siap. Sebelum pelajaran mulai, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Seperti biasa absen dulu ya. Ahmad Firdaus Al-Farisi, Rizky Ferdianto, Zaini, Suhri ada? Aduh. Ainur Razikin, Ainur izin juga. Desi, Dwinda, Fendi, Maulana Agung, Dio Febri, Dio lama tak jumpa Dio, Muhammad Hardianto, Nesa, Putri Anggaristan, Rizky Rian, Robi Atul, Siti Maufira, Taufikur Rahman, Zainatus Rizkiyah, Zainullah. Oke ya, 2 orang nggak masuk ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ya, jadi minggu kemarin kalian sudah melaksanakan apa? Praktek apa? Grading, sortasi dan grading, persiapan wadah dan lain sebagainya ya. Oke, gini, jadi ini kan kembali harusnya ini dulu baru praktik kayak gitu ya, tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi hari ini kita akan mendesain apa yang kalian harus lakukan setelah melakukan praktik kemarin. Jadi setelah kalian sortasi dan grading tuh selanjutnya ngapain gitu ya. Di hari ini kita di kelas ya membahas itu. Jadi nanti duduk per kelompoknya masing-masing lalu membuat sebuah logbook atau sebuah catatan ya. Sebuah catatan yang isinya adalah rencana kerja selama nanti pemeliharaan itu kalian ngapain. Misalkan nanti mau ada yang ukur kualitas air, ngasih pakan, kan setiap harinya harus seperti itu ya. Nah hari ini kita merencanakan itu. Oke, kita refresh kembali apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya, pertemuan sebelumnya. Oke ya, kemarin apa aja yang kita pelajari? Sortasi, grading, ya
Ya, oke. Jadi kemarin ada 4 tahapan utama ya. Jadi ada persiapan wadah, kemudian ada samplingnya ini di ketiga. Persiapan wadah, kemudian grading sortasi ya. Grading sortasi, kemudian ada sampling dan ada apa? Perhitungan. Nah, ya. Jadi di mana ada 4 kegiatan besar yang ya merujuk kepada satu tujuan ya. Tujuannya apa? Sortasi dan grading ya, sekaligus tujuan pembelajaran kita hari ini yakni yang pertama adalah mengetahui ya, mengetahui kualitas atau ciri benih ya, ciri benih yang baik ya. Yang baik pada ikan ya ataupun pada udang ya. Jadi kalau benih pada ikan apa namanya? Bibit ya. Bibit atau benih ya. Ya. Kalau pada ikan itu bibit atau benih. Ya, kalau pada udang, nah, Bisma nggak bisa gambarnya, yaitu pada kita benur. Nah, ikan ini juga ada berbagai macam ya. Kalau ikannya kerapu, kita ngomongnya benih kerapu. Tapi kalau ikannya bandeng, kita ngomongnya nener. Salah ya. Kalau bandeng kita ngomongnya adalah nener ya. Jadi ada kekhasan-kekhasan tertentu dari nama-nama bibit benih ya. Jadi yang pertama tujuan kita mengetahui kualitas dan ciri benih yang baik. Dan yang kedua adalah ya, tujuan kita ya melakukan, yang jelas adalah melakukan sortasi dan grading. Ya. Serta membuat perencanaan ya, membuat perencanaan setelah sortasi dan grading. Oke ya. Ini sambil kita mengulang kembali kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin ya. Seperti biasa, sebelum mulai ke dalam materi kita kuisis ya. Pretest dulu. Oke, silakan dibuka kuisis.com. Aduh. Nih menyebarkan virus. Namanya kenapa? Disiapkan dulu sembari Bu Isma cek sound sebentar. Kuping oke? Aman? Kuping aman? Nggak terlalu ini? Oke, kodenya 455497. 455497. Silakan join.
Tidak dapat terhubung dengan Yesus. Silakan. Ditunggu. 455 497. Sudah? Kenapa? Tidak dapat muat ulang. Tethering pakai punya Bu Isma sebentar. Apa ini? Hah? Sudah. Ayo. Udah, nggak usah spam. Ya. Iya. Nggak salah kodenya. Udah bisa. Oke. Yang belum nanti langsung masuk ya, karena bisa open access. Yes, let's go. Ayo, enggak usah rame dah. Silakan dikerjakan. Mas Waris ikut juga di sini, Mas Waris. Ayo, Rahila, kerjakan dah.
Apa kok ngelihat Bu Isma? Apa? Ada yang ikut. Boleh gitu. Gede gue. Boleh gitu. Putar boleh. Nah, kenapa ini? Anak-anak je lah, anak-anak je. Benih. Guna pula dia. Enggak, 30 35 je lah. Benih kan. Coba 30. Kan? Vira memimpin ya. Mas Waris juga ada di sini ternyata. Sudah Vira. Diingat-ingat yang menang kemarin-kemarin itu ya. Nomor 15. Kurang Zainullah, Yono, sama hanya Allah yang tahu ini siapa nih? Nah, oke. Ayo, kurang 2 orang silakan. Kurang 2 orang silakan. Yuk digas. Oke, tinggal 1 orang. Finish ya. Sudah semua ya? Oke, silakan maju ke depan. Sama yang kemarin, apa namanya, yang kemarin menang-menang tuh, maju ke depan. Yang kemarin, yang waktu sebelum.
Iya. Bu Isma lupa, kalian sendiri yang ingat-ingat. Indah. Ayo maju yang lurus yang bagus. Lurus yang bagus. Nah, iya ayo Zainullah maju. Perwakilan siapa yang mewakilkan? Selamat. Oh, bajunya dimasukkan dong. Bajunya dimasukkan. Kurang berapa nih? Kurang 2 ya berarti ya. Oke. Oh, kurang 3 ya. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu. Yang juara kurang ya. Tunggu dulu. Tangannya Bu Isma enggak muat. Selamat. Sudah. Oke ya. Mana spidol? Oke, anak-anak, kita kemarin sudah mempelajari sortasi dan grading ya. Tadi di soal ada yang susah? Semua? Yang mana? Hah? Gampang semua, tapi kok nggak dapet podium? Oh, yang pengamatan ya. Oke, ya. Kita bahas yang pengamatan ya. Jadi dalam untuk menguji kualitas suatu benih ya, tolong dengarkan dulu. Ayo ya. Untuk menguji suatu kualitas benih kita itu mengenal 2 pengamatan ya. Pengamatan. Yang pertama yaitu adalah pengamatan secara visual. Kemudian satu lagi pengamatan secara laboratorium ya. Nah, pengamatan secara visual ini meliputi apa saja? Secara fisik, visual itu apa sih yang bisa terlihat oleh mata? Pertama yaitu adalah apa kira-kira? Fisik itu maksudnya fisik ikan ya. Nah, fisik ikan apa yang dilihat? Hah? Oke, yang dilihat dari fisik ikan pertama ya ini adalah kelengkapan tubuh ya. Apa aja? Sirip ya. Ikan punya berapa sirip sih? 1 itu sirip apa? Yang di pinggir. Jadi ya kalau Bu Isma gambarkan ya. Bukan ya ini ikan ya, Bu Isma nggak bisa gambar ya. Anggap ini ikan ya. Ya, jadi ada yang namanya yang di atas namanya sirip Tahu nama ilmiahnya? Sirip dorsal ya. Namanya adalah sirip dorsal. Kemudian yang di belakang sirip apa? Apa namanya? Sirip kaudal ya. Caudal tulisannya. Ya. Kemudian yang di perut sirip apa? Sirip spektoral. Nah, yang ini adalah sirip dada. Oke. Jadi ada kelengkapan sirip. Kalau ada siripnya yang tidak lengkap, artinya ada yang bolong ya, ada yang gripis. Kadang-kadang ya kalau kita temukan itu, kalau ikannya sakit itu siripnya ada gini ya. Jadi ada gripis-gripisnya. Nah, itu berarti artinya secara kualitas dia tidak sehat. Kemudian kalau dari fisik lagi apa yang dilihat? Secara umum bagian tubuhnya. Kalau ada misalkan bintik putih atau bintik kemerahan atau mungkin ada luka, lubang, maka itu juga dikategorikan sebagai ikan yang cacat atau sakit. Nah, sehingga ikan yang seperti ini pada saat kita sortasi, maka dia masuk ke dalam ikan apa? Yang nggak sehat. Kalau dalam istilah perikanan kita biasanya bilangnya BS ya, ikan BS. Nah, kita sortasi. Nah, makanya kita mengenal yang namanya grading dan sortasi. Oke, kita ulang lagi. Kalau grading itu membedakan berdasarkan ya. Kemudian kalau sortasi fisiknya ya. Nah, oke, sudah.
Nah, kemudian setelah kembali lagi ke sini ya, pengamatan secara visual, setelah fisik ikan, kelengkapan tubuh, kemudian apa lagi? Kira-kira selain kelengkapan tubuh, kira-kira apa lagi yang menjadi tolak ukur atau saat mata masuk ke sini ya, masuk ke organ, warna, ya, kemudian ada gerakan, ya, gerakan ikan atau benih, ya. Kalau warna gimana warna? Nggak sehat, tetapi tetap menyesuaikan dengan warna tubuhnya, ya. Kalau warna tubuhnya hitam kayak lele ya berarti kecilnya juga hitam, ya. Kalau kemudian udang gedenya transparan, putih keperakan transparan, berarti kecilnya juga sama, ya. Maksudnya tidak berbeda jauh dengan ikan yang besar warnanya, ya. Nah, kemudian gerakan ikan atau benih, gimana gerakannya? Lincah, naik turun gini. Hah? Kalau berenang lurus, gimana kita memastikan dia berenangnya lurus kalau misalkan wadahnya bundar? Ya, gimana? Ya, melawan atau mengikuti arus? Melawan, ya, melawan arus. Makanya kalau kita beri respon di dalam wadah, kita beri respon kalau dia mengikuti arus, artinya dia ikannya seharusnya kita harusnya melawan, ya, melawan arus. Oke. Kemudian secara visual lagi, ya, yang bisa dilihat yaitu adalah apa? Gerakan berenang, ya. Ini masuk ke sini juga. Kemudian gejala-gejala klinis yang muncul, ya, gejala klinis. Oke. Karena kita ngomongkan gejala klinis berarti kaitannya dengan penyakit. Kalau ikan yang sakit ciri-cirinya gimana sih? Berjamur, menyendiri, ya. Lemes, ya, pengennya rebahan terus, ya. Jadi kalau ikan itu sakit sebelum ikan itu menunjukkan ada luka, sebelum ikan itu menunjukkan ada borok, pokoknya ada sesuatu yang berbeda, maka dia sebelumnya pertama kali gejala klinisnya tadi benar, menyendiri, ya, menyendiri. Oke, kemudian setelah menyendiri dia nggak mau ya, galau, ya, sama kayak kalian, ya. Kalau galau kan maunya di kamar, nggak mau makan gitu kan, ya. Oke, itu yang visual. Kalau yang lab, ya, yang lab ini artinya kita nggak bisa melihat secara langsung, harus ditaruh di lab, dicek di mikroskop, ya, menggunakan peralatan tertentu. Sehingga kalau pengamatan skala lab itu kita fokus pada serangan bakteri, serangan virus, serangan jamur, ya, corona. Oke, ya. Jadi sudah tahu ya perbedaannya, ya. Oke. Sebelum kita mulai berkelompok, ya, silakan diamati materi ini. Ya, diamati dulu. Oke, ya.
kemarin ya. Oke. Kalau kita perhatikan ya dari ulangi lagi ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Oke, jadi seperti yang sudah Bu Isma jelaskan tadi, bahwa pengamatan secara visual itu biasanya kita cenderung kepada pengamatan ke warna, kemudian kelengkapan, kesempurnaan bentuk tubuh ya. Jadi jangan ada yang bengkok, kelincahan gerak, dan tingkat sensitivitas. Artinya sensitif itu kalau misalkan dicubit tuh teriak, oh gitu ya. Tapi kalau ikan enggak ya. Kalau ikan enggak, gimana caranya kita mengecek responnya ikan? Langsung tarik. Dibanting ini anu ya, kasar sekali ya. Kamu jangan kasar-kasar ya. Bisa misalkan ikan itu diletakkan di dalam baskom ya, kemudian diberi ketukan baskomnya, maka kaget gitu ya ikannya ya. Ya, ikannya mungkin akan bergerak menjauh. Atau kalau misalkan kita sinari ya, kita sinari juga bergerak menjauh. Oke, kemudian kalau kita kasih pakan dia mendekat gitu ya. Jadi gerakan-gerakan yang normal seperti itu. Oke, ini penampangnya. Yang sebelah sana itu udang, yang sebelah sini kakap ya. Oke, kemudian selain tadi ya pengamatan visual juga ada melalui ukuran ya. Jadi kalau kita taruh dia di dalam wadah, kita akan tahu ukurannya seragam atau enggak. Seragam tuh artinya apa? Sama ya. Kenapa sih yang dimau adalah ukuran yang sama? Kalau enggak sama kenapa? Agar tidak kanibal, pintar. Ya. Oke, kalau pada udang biasanya yang menjadi tolak ukur itu adalah warna tubuh, kemudian ususnya. Ya, kalau di udang ususnya itu yang bagus adalah yang putih atau yang hitam? Coklat hitam. Coklat kehitaman ya. Jadi artinya, coklat atau kehitaman itu menandakan bahwa dia itu makan dengan baik. Jadi ususnya itu ada isinya. Jadi nggak kosong. Kalau putih transparan berarti dia makannya itu ya, makannya kurang ya. Makanya milih-milih dia ya. Jadi itu tidak termasuk ciri yang baik. Nah, kemudian ya tadi ya berenang lurus, bukan renangnya yang lurus ya, tetapi tubuhnya yang lurus. Jadi nggak bengkok, karena akan kelihatan kalau ikan itu bengkok atasnya itu agak cekung sedikit. Nah, itu biasanya pertama adalah kelainan genetik ya, karena dia bawaan tulangnya berbeda. Kalau di manusia namanya lordosis, itu mungkin pernah tahu ya, skoliosis ya. Tetapi kalau di ikan bisa jadi ada yang tulangnya juga bengkok seperti itu. Maka itu juga tidak digolongkan menjadi benih yang berkualitas. Oke, yang kedua di udang itu yang menjadi tolak ukur adalah ekornya, ya, adalah ekor. Jadi ekornya itu harus terbuka. Ekor itu uruput ya, harus terbuka. Artinya kenapa? Kalau ekornya sudah terbuka, dia sudah siap berenang. Ya, tetapi kalau masih nguncup, itu juga masih pertumbuhannya belum sempurna. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya. Ikan juga kayak gitu, ini bertiga di belakang, HP-nya boleh disimpan dulu ya. Oke. Ya. Jadi kalau di ikan juga gitu, di kerapu kita mengenal kondisi itu ikan lancip. Mungkin pernah dengar ya yang kerja di kerapu. Ya, kenapa kok lancip? Karena ekornya masih nguncup. Ya, bentuknya gini, jadi nggak buka.
Nah, saat ekornya lancip, maka kerapu itu dalam berenang. Karena ekor itu kan fungsinya untuk mendorong ya, untuk mendorong gerakannya ikan. Jadi kalau ekornya lancip, dia gerakannya ngoyo. Ngoyo itu apa? Maksa, ya kan? Kalau misalkan terbuka, dia renangnya akan normal. Tapi kalau lancip, dia akan memaksakan diri untuk berenang, itu ada energi lebih. Nah, sehingga makanan yang dia makan itu jatuhnya untuk itu, nggak gede-gede. Akhirnya nggak bertumbuh. Karena apa? Karena makanannya terbuang untuk energinya dia berenang. Nah, makanya kalau di hatcher, kalau kita menemukan suatu kondisi seperti itu, biasanya kita langsung buang ikannya. Jadi nggak dipelihara lebih lanjut. Karena apa? Percuma. Habis makan berapapun dia nggak akan besar. Atau mungkin susah besarnya. Oke. Nah, ini ya. Ini aktivitas renang saat benih atau benur itu adalah benih yang sehat, maka dia akan aktif melawan arus, ya, melawan arus dan menyebar, ya, menyebar. Responnya juga positif, kalau disentuh atau disinari dia akan langsung menjauh. Oke. Nah, kalau kakap ya, ini yang Bu Isma tadi jelaskan ya, warnanya itu tergantung warna aslinya. Kalau warnanya itu sudah keperakan ya, berarti saat dia kecil juga warnanya nggak jauh-jauh dari itu ya. Ini bentuk tubuh sempurna, sirip lengkap. Ya sudah Bu Isma jelaskan tadi, gerakannya aktif, lincah, tidak menyendiri ya, tidak memisahkan. Responnya positif. Nah, oke. Nah, ini kemarin kan sudah kita lakukan ya. Nah, sekarang tinggal di-review kembali apa yang sudah dilakukan kemarin ya. Jadi silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing ya. Bu Isma bacakan lagi. Jadi tugasnya hari ini adalah mereview kembali apa yang sudah kita laksanakan kemarin. Kelompoknya Bu Isma bacakan ya. Jadi kelompoknya ada 4. Kelompok pertama didengarkan dulu. Ada Zuri, terus Rozikin, Agung, Har, sama Rizky Rian ya. Kemudian kelompok yang kedua ada Faris, Ferdi, Zaini, Dio, dan Reski Aditya. Kemudian kelompok ketiga ada Desi, Indah, Fendi, Nesa, dan Putri. Dan kelompok yang keempat ada Wia, Vira, Taufikur Rahman, Inai, dan Zainullah. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Ini sambil Bu Isma bagikan yang kemarin. Taufik, kemudian Inai, Vira, ya. Ini siapa nih? Tidak ada namanya. Bismillahirrahmanirrahim sama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siapa nih? Fendi, Reski Aditya, Ferdi itu, Faris, Desi mana Desi? Nesa, Zainullah, Putri, Maulana Agung, Iing mana? Ainur Rozikin tidak masuk. Har, Indah, Rizky Rian, Robiatul Adawiyah, Suri nggak masuk juga ya. Zainullah bajunya dimasukkan nak, anak pintar. Ayo, Zaini, Kate. Siapa ada yang belum dapat? Oh, Dio kemarin belum. Ini Kate sudah, Kate. Kasihkan Dio.
Mas, Ya, buat video. video Mas. Oke, dengarkan Bu Isma dulu ya. Apa yang harus kalian tulis di bukunya ya? Oke. Jadi masing-masing kan sudah, dengarkan duduk dulu. Ayo Kit. Ing, ayo Ing duduk Ing. Ya, topinya dilepas 0. Oke, dengarkan, ini kan kemarin sudah kita lakukan ya, kemarin sudah praktikum. Jadi hari ini yang pertama kalian tulis adalah langkah kerja. Gimana caranya menulis? Berarti step by step. 1, misalkan persiapan wadah ya. Wadah atau kolam ya, dikurangi airnya ya. Jadi step by step. Ya, tahapan demi tahapan. Yang wadah, yang sortasi grading, sampling, yang pakan. Jadi ditulis apa yang dilakukan tahap per tahap. Gitu ya. Nah, yang kedua, kita membuat logbook. Logbook ini adalah perencanaan kerja. Modelnya seperti ini, ya. Ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Silakan, kan kemarin sudah dihitung ya. Jadi langsung aja diisi. Nah, untuk kualitas airnya enggak perlu semua diisi. Kalau bisa hari ini kita cek kualitas air ya. Jadi yang diisi minimal 1 data. 1 data. Jadi nanti selanjutnya diisi sesuai dengan apa? Dengan pengukurannya ya. Kemudian jadwal pemberian pakan ini diisi apa? Misalkan nih satu kelompok Senin, misalkan Senin Vira, Selasa Wiyah. Jadi diisi nama-nama. Oke, paham? Oke, silakan dikerjakan. Bu Isma beri waktu 20 menit ya untuk menyelesaikan itu langkah kerja dan ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham boleh tanya. Iya, untuk formalitas sama ininya, sama lembar pengamatannya. Nulis semua, kan sudah punya kertas folio masing-masing ya? Sip. Iya, boleh. Sama ini kemarin. Yuk, silakan dikerjakan. Iya, sama yang di lembar pengamatan boleh diisi juga ya. Yang belakang fungsi akuarium apa?
Mana Bu? Ini ditulis juga enggak? Iya. Ditulis juga. Iya. Terus yang ini diisi. Yang ini Iya, bisa. diisi. Yang itu udah Kamu juga. ngadep sini, Ing, biar enak, Ing. Baan tadi. Tulisan dari. Oh ini dulu ya berarti. Bentar. Ayo, ini kok nobar ya. Ya Allah, ayo dipinjemi pennya. Ini kelompok sertasi grading ini. Ayo, fair, HP-nya ditaruh fair. Ayo fair, dikerjakan fair. Pen wih, tunggu. Kenapa? Itu ndak usah dikerjakan lagi. Yang baru aja, biar ndak banyak nulismu. Iya kalau ngajar. Estetik. Ayo silakan dikerjakan, nanti Bu Isma keliling. Salam. Nggak kelihatan Mas Rosi ya? Alat pengukuran kualitas air di mana? Mas Rosi yang nyimpan? Di lab.
ini. N-atiosufat untuk membersihkan ini, untuk sterilisasi ini. Oh, di tempat saya tidak ada. Iya. Ya, jadi buat yang kembali. Ini masalah air sih. Fir, minta tolong teleponkan Mas Rosi, Fir, tanyakan di mana DO meter, pH sama termonya. Mas, nanti kalau memungkinkan, kalau pindah ke sana. Jadi ininya di bawah, itunya nggak apa-apa, zoomnya berhenti aja, ngecek kualitas air. Kalau ada Mas Rosi sih belum bisa dihubungi. Ininya aja yang dibawa. Memelihara, melihara, ada di lab atas di lemari. Kita tahu tempatnya. Kalau kunci ini di mana? Kunci tengah. Kunci Faris bawa. Oh ya udah. Oke, yang ini Bu Isma kasih waktu ya 10 menit lagi selesai. Ayo. Setelah itu kita pindah ke lab, ngukur kualitas air dan ngasih pakan. Nah, ayo di speed. Ambil timbang. Ada ya, maksudnya Bu Isma. Sudah sampai mana?
sederhana aja, misalkan akuarium sebagai wadah, ember tempat grading, gitu-gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Kan kemarin sudah selang untuk ngalirkan air, gitu-gitu aja dah ya. Kemudian logbooknya itu yang penting. Jadi kalian lama di sini, seser untuk nangkap ikan ya. Paralon pengukur itu boleh diganti bak grading. Untuk apa? Untuk grading ikan. Aerator sumber oksigen, gitu-gitu aja dah. Selang aerasi mengalirkan oksigen. Nah, ini sederhana aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian bahan-bahannya itu semua air tawar untuk apa kira-kira? Untuk memelihara ikan. Klorin natio untuk sterilisasi. Natio juga sama, sterilisasi. Terus benih ikan untuk apa ya? Untuk pendadaran. Sederhana sudah. Nah, ya, tentang logbooknya yang penting logbooknya dikerjakan dulu. Ya. Yang di itu yang tadi Bu Isma tampilkan. Ini ya, sebelum ke lab sebelah, ini dulu ditulis dulu ini. Ini dulu ditulis. Iya. Ya, ininya dikosongi dulu. Ini dulu ditulis. Wisma sudah. Yang itu sederhana aja kata-katanya, nggak usah riweh-riweh ya. Ember untuk wadah ikan. Ya, selang untuk mengalirkan air. Udah gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Ini dulu yang harus diselesaikan. Ya. Ayo. Ya, yang ini nggak usah panjang-panjang ininya. Logbooknya segera ditulis. Yang kemarin di grup kan sudah Bu Isma. Iya, di baliknya. Iya, Langsung bantu melakukan oksigen. Ya, logbooknya kan sudah kemarin ya. Yung, mana yang belum? Saya. Ayo wis nggak usah terlalu panjang sudah. Inti-intinya aja, ember, wadah air, selang untuk mengalirkan air gitu aja, nggak usah terlalu panjang. Siap. Ayo. Untuk Wadah air. Sederhana kemarin. Kamu ingat ini logbooknya ditulis, logbooknya yang ada di kemarin di grup. selang air Ya. untuk menyalurkan air. Kan sudah di grup ada, coba dicek. Mamulo dari tadi ojo nobar terus. Salah. Ayo dah, logbooknya aja dulu kan yang di grup. Untuk seri. Mati HP-nya ing. Pinjem HP-nya ini, pinjem HP-nya. Maaf ya, bantuin Bun. Yang saya ini. Wah, tuh. Nanti diisiin. Ini dulu di draftnya ditulis dulu aja. Ya. Nyari ya. Nah, itu dah. Untuk itu bak grading, untuk diganti bak grading untuk apa? Menggrading ikan. Ini udah ini wes sedikit dah ditulis kayak. Aduh, bismillah. Ayo apa yang dibuka ini? Ayo buka grup PPL-nya. Nah, itu dah wes disalin itu. Ya, di lembaran kertas folionya. Yo. Makasih, Mas. Ya, wes ayo ini harus ditunggu nih kelompok ini. Kalau nggak ditunggu ini nggak kerja ini. Ayo. Bu itu kalau terus Bu. Nah, kita punji. Kamu tasmu segede ini nggak bawa bolpen?
Anu Budi. Anak anu, anak anu. Menolak sama anak-anak. Jamin. Heris, kamu tas segini besarnya enggak bawa bolpen? Bukan saya, Bu. Reski enggak bawa bolpen? Aduh. Dia enggak bawa bolpen. Ayo dikeluarkan. Ayo dikeluarkan. Masuk sekolah enggak bawa pen, ayo. Nang ditulis. Ada pen lebih enggak? Sudah. Nah, udah wis disalin dulu aja, disalin wis pokoknya. Boleh ke lab selatan kalau sudah selesai ininya, logbooknya. Kalau enggak tinggal di sini. Nah. Ini dulu selesaikan yang ini. Ini dulu selesaikan. Yang sudah angkat tangan karena gantian ya, nggak semua ya, nggak semua, maksudnya gantian, kalau ini sudah gantian kelompok berikutnya gitu ya, biar nggak penuh. Yang sudah, yuk, yang sudah logbooknya. Hah? Nggak usah, disalin aja. Disalin aja semua, salin aja dulu, salin dulu. Nggak usah dijawab dulu, disalin dulu. Kamu nunggu apa? Bintang jatuh apa? Ayo kerjakan logbooknya. Iya, sudah. Iya, ditulis. Iya, tulis aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pokoknya disalin dulu, disalin dulu. Sampai Jumat ya. Ya, pokoknya satu kelompok selesai semua, kita pindah ke lab selatan. Ayo gantian. Sudah, satu kelompok sudah beres. Oh, itu satu kelompok, satu kelompok. Oke, sudah. Yuk. Yang lain silakan dikerjakan gantian ya. Ayo, yang sudah kita ke selatan dulu. Pennya pinjamkan salah satu, ini kasihan ini. Si masalah aku. Ya Mas, kita. Yuk, dengarkan dulu Bu Isma ya. Sebelumnya sudah pernah mengukur kualitas air? Sudah. Ya, siap. Kalau sudah, ini kertasnya silakan ditaruh dulu ya. Nah, nanti kan itu ada pH, suhu, DO ya. Di belakang kan tadi sudah dibikin. Nah, nanti kalian ngecek berapa. Jadi ini berapa anak nih? 5. Ada 5. Ada yang ngukur pH, ada yang ngukur suhu, ada yang ngukur DO ya. Ada yang ngukur ya. Tisunya buat itu dulu. Punya tisu?
Iya, iya itu. Coba tanyakan. Ya, silakan ini disiapkan dulu peralatannya. Jadi ada yang DO, ada yang suhu, ada yang pH. Ya, refrakto juga boleh. Karena ini air tawar nggak apa-apa. Untuk biar kalian tahu caranya pakai. Yuk, silakan. Kan sudah sering pakai kan? Mungkin dimulai dari termo dulu. Dibagi dulu siapa? Sebentar cari wadah dulu. Ini termonya masukkan dulu sini biar masukkan dulu ke sini biar standar ya. Oke. Sudah tahu caranya? Ya. Yuk mulai dah. Jangan lupa yang dipegang talinya. Sambil kertasnya dibawa yang ngukur misalkan. Ini Bu Mudano dulu, Bu. Iya, enggak apa-apa. Di eman-eman. Sini gini caranya. Nah, ya silakan DO-nya dikeluarkan. Ya. Dibawa ke sana, Hati-hati. Ini banyak airnya. Apanya yang banyak airnya? Yuk. Ini yang termo siapa? Yang ukur suhu? Ya. Ini ya, kelompok yang pertama bak nomor 6 yang dicek. Ini taruh di sini deh, Bu. Iya. Ini berapa, Bu? Enggak, satu kolam yang sama. Gantian. Satu ngambil kertas, bagian nulis. Ya. Oke, termo dulu. Diukur, dimasukkan. Ya. Agak masuk sedikit. Nah, sambil ngelihatnya dari samping, termometer dari samping. Put, kamu agak ke tengah, Put. Nah, jadi biar temennya itu bisa kelihatan. Nah, ngelihatnya dari samping, skalanya agak masuk, Put. Nah. Kalau sudah nggak ada pergerakan, silakan diangkat, kemudian dicek, dilihat dari samping fan. Oh, indah ya ini. Ya, oke, silakan dilihat berapa suhunya. Diangkat, Put. Jangan kasih tangannya, nanti berubah. Mana ada 2, ayo diingat-ingat. Kalau pH itu selalu 2, ayo tangannya jangan di sini ya. Kalau pH itu selalu 2 digit, ya, 2 digit. Artinya kalau ini ya dilihat ya dari samping ya. Kalau ini itu 30 ya, berarti bawahnya berapa? Hah? Berapa kira-kira? 29. Tapi kan ini nggak sampai 9 ya, ada di 28 ya. Nah, berarti 28. Jadi bukan 2, tetapi 28. 2 digit langsung. Yuk tulis pH 28. Apa satuannya? Derajat Celcius. Oke, yang pH. Suhu. Jangan terlalu dalam masukkannya. Kalau sudah tidak ada pergerakan, berapa? 7,5. Oke, silakan.
Kemudian DO bisa pennya jangan terlalu dalam pen ya. Dibuka ya itunya. Ya, jangan terlalu dalam. Ini memang dibuka gini. Siap. Ya, mau dibikin aja berapa gitu. Sambil nanti kalau ketemu Mas Rosi ditanyakan. Dibikin 7 ya kayaknya. Dibikin 6 atau 7. 7. Oke ya, sudah? Sudah. Ya, dikembalikan ke meja dulu. Minta tolong pH sama termonya dikembalikan ke meja dulu. Ya, dan ditaruh situ. Datanya sudah dilengkapi. Ya, silakan kembali dan menulis step tahapan-tahapan tadi yang Bu Isma minta ya. Oke, silakan kembali, panggilkan kelompok berikutnya. Ada Mas Rosi di belakang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Oh, ini tadi lupa refrakto. Oke. Silakan dibagi ada 5 ya. Ada yang pH, suhu, Waalaikumsalam. pH, suhu, DO, refrakto, satunya nyatet. Nah, yang ini Saya yang biasa ngukur. Ini pH siapa? Ini refrakto. Tahu caranya? Dibawa dulu. Ya, ben channel lari ya tukeran. Channel. Bisa, Ben? Kok nyatet langsung nang Ya, bisa. Bisa pakai kacamata bisa, Bisma juga bisa kok. Ayo, Wia yang nyatet ya. Yo. Ilap ada deh, Bu? Ini mulai deh kan. Iya. Ilap, Bu. Hah? Nggak usah dilap langsung. Kolom nomor 555. Ya, hari apa sekarang? Sesuaikan. Ini di kolom nomor 5 gantian. Error kayaknya ini.
Berapa? Diatur aja. Diatur aja berapa? Nah iya, diatur aja berapa? 5 apa 6? Berapa? 5. Di tisu dulu, tisunya di sedikit. Apalagi nih? Refrakto. Iya, refrakto untuk mengukur Mitas. Nah, Bu, kalau suhu di sini ya, Bu? iya. Sik gantian biar valid. Tutup. Lihatnya ke arah cahaya sana. Yang mana? Sini. Ya, itu kan ada 0, 20, 40 ya. Nah, itu kan harusnya di bawah kan. Ya, berarti kira-kira stripnya ada di angka berapa? 5 atau angka berapa? Biru-birunya, batas antara biru-birunya. Yang biru kan sebelah kanan kan ada 0 itu kan ya. Nah, itu strip birunya ada di mana? Itu kan biru semua kan? Artinya dia salinitasnya sedikit. Nah, ada berapa berarti? Di strip berapa? 0 apa agak keangkat sedikit itu kayaknya birunya? Berapa? Coba lihat. Ya, itu kan biru semua kan ya? Nah, biru semua tuh kan artinya dia tawar. Nanti kalau payo birunya ngangkat ke atas. Nah, ada di angka berapa? Nah, itu kayaknya nggak pas di 0, agak naik sedikit itu. 1, 2 apa? Kayaknya antara 1, 2 berapa ya? 1. Coba. Gantian. Marah. Berapa? 1. Coba dilihat karena habis 0 itu berapa? 200 kan? Habis 0 itu 20. Ya, 1 ya berarti ya. Strip pertama yang besar itu 5 artinya. Iya. Kan 5, 10, 15. Coba cek lagi. Strip yang panjang pertama itu 5. Berarti kalau bawahnya berapa? Bawahnya 4. Berarti 4. Tambahi di situ ya. Salinitas 4. Sampai sini ya. Ya. Jangan ini sampai sini batasnya. Sini, Bu. Iya. Tisunya sedikit-sedikit aja. Oke, dikasih tisu, dilap dulu, dibersihkan, ditutup lagi. Termonya silakan diukur, jangan megang ininya ya, megang grafianya. Yuk. Vira bagian ngecek, lihatnya dari samping. Yuk. Ini error ini. Ya, kalau sudah boleh dimasukkan lagi. Ini ya, Bu. Ya, udah. Tutup, di off kan, jangan lupa. Sini ya, Bu. Sip. Ya. Berapa suhunya? 29. Masukkan ke sini untuk sterilisasi. Oke. Silakan dicatat di kertasnya. Kembali ke kelas, kemudian ditulis langkah-langkahnya ya. Kemarin kelompok ini bagian apa? Ya, tulis langkah-langkahnya nih Bang Pakan. Oke. Panggilkan kelompok yang selanjutnya. Waalaikumsalam. Ya Allah, jangan-jangan nggak celek ini. Oh iya, kurang mancep anak-anak. Iya, kurang cep ininya. Nanti terakhir. Saya tak panggilnya dulu, Mas. Tunggu dulu sebentar. Tadi DO-nya belum pas.
Kalian tunggu di lab. Yang tadi ngukur DO, dengarkan Bisma, yang belum ngukur DO tadi ngukur lagi satu orang aja, ngukur DO-nya udah bisa, kurang mancep tadinya. Kelompok sini kan belum tadi DO-nya kan, satu orang aja. Loh, kan tadi kan nggak bisa kan? Nah, yuk satu orang aja. Ayo, kertasmu mana, Lendo? Sama kan belum ngukur salinitas ya? Belum, pakai refrakto belum. Yang ini tunggu dulu bentar ya. Ya ini DO kelompok 6 nih. Kamu ngukur, setelah itu Vira bantu nyatetkan, nanti gantian. Selasa sekarang. Ya. Nah. Sampai stabil. Berapa? Oke. Ya. Dibersihkan pakai tisu, Fen. Sedikit tisunya. Limited. Nah, nanti gantian Vira. Ya. Gantian Vira yang ini. Sudah. Ya. Fendi minta tolong nyatet punya Vira. Mas, di shoot pas angkanya, Mas. Bisa. Ya. Minggir dulu. Nanti kelompoknya nih kolom 4. Nah, siap-siap sini kolom 4. Ngukur kualitas air. Kamu tak suruh berenang nanti. Ngapain? Bersihan boleh. Kamu senang bersihkan. Sudah pernah pakai peralatan sebelumnya? Ya, udah. Hah? Yang itu, yang mengukur dulu. Yang mana yang belum? Yang udah yang mana? Yang Ini namanya pH meter ya. Ininya dinyalakan ya, ini dinyalakan terus dicelupkan ya. Nah, dicelupkan jangan sampai tinggi, sampai sini aja batasnya ya. Ini pH. Salinitas belum ya, Fendi? Ayo dilap pakai tisu sedikit aja, hemat beb. Kenapa? Salinitas taruh sebelahnya sini. Ya. Ambil sampelnya 1 tetes saja dari kolamnya sana. Tutupnya mana tadi, Fir? Tuh itu. 1 tetes aja. Dilihat ke arah cahaya sana. Jangan dijoin, lihat ke sana. Ya. Taruh dulu ini ya. Nah. Tahu caranya baca. Kan yang di sebelah kanan itu ada 0, ada 20 ya. Itu strip birunya ada di mana itu? Strip birunya ada di strip mana? Tadi 0, Bu. Pas 0. Nah, berarti 0 salinitasnya. Oke. Tulis Fen, salinitas 0, Fen.
Sudah, kalau sudah kembali ke kelasnya. Ya. Oke, ayo sini anak-anak. Sini. Ya. Ini namanya apa? Termometer. Deometer ya. Caranya ini dibuka dulu. Ya, dibuka. Terus dimasukkan ke air ya. Masukkan ke air. Jangan sampai tinggi sampai sini batasnya ya. Itu sudah hidup, Bu? Udah hidup. Nanti dilihat ininya berapa. Ya. Yang satu nyatet. Nyahar. Apa? Ayo nggak usah rebutan marah. Kolom 4. Jangan dalam-dalam. Tunggu, belum. Sampai dia nggak bergerak lagi angkanya. Sampai stabil. Sampai angkanya stabil. Oke, berarti itu. Sekitar 7. Ya. Oke. Dilap Har pakai tisu Har. Ini. Dibersihkan pakai tisu terus ditutup lagi. Ini. Nah, ini pH. Ayo pH. Siapa Iing apa Rian? Saya bagian penulis. Oke. Ya, diinikan dulu, dinyalakan dulu. Ini. Ya, nah, terus dimasukkan ke air. Jangan sampai kena, sedikit aja yang penting menyentuh. Berapa? 7,6 nya di tisu. Har. Ini cek termometernya. Dicelupkan ke air. Jangan itunya dipegang, rafianya. Celupkan ke air, nanti dia akan gerak berapa suhunya, berapa Celcius. Ya, ditutup, dimatikan terus ditutup. Mana matikan? Ya ini, tadi kan nyalakan itu, matikan itu. Sip. Berapa? Sudah? Berapa? Coba diangkat dulu. Berapa itu? 3. Itu bukan 3,0 tapi 30. Nah, kalau suhu 2 di masukkan sini, Le. 30 berapa ya? Ya 30 derajat apa? Satuannya apa? Suhu Celcius. Nah, sekarang ini namanya apa nih? Termometer. Itu termometer, ini termometer, itu termometer. Semua termometer. Ini refraktor. Untuk apa tujuannya? Ngukur Salitas. Nah, diambil satu ininya. Ya, masukkan sini satu tetes aja. Ya, udah. Ya. Diintip Har ke arah cahaya matahari sana. Sini. Ya, nanti gantian. Itu kan ada 0, 200, 20, 40 ya. Yang kanan, bagian kanan Har. 0, 20, 40 ya. Nah, itu strip birunya ada di angka berapa? Angka 1000. Hah? 1000. Mana? Strip biru yang bawah. Strip biru yang bawah batasnya ada di mana? Nah, coba. Ya, cek dulu. Ya, pakai mata batin. Kan ada yang bawah ya, 0, 20, 40 ya. Itu strip biru yang bawah ada di mana? Yang bawah. Dekat 0. Hah? Enggak, maksudnya Bu Isma. Coba.
Bu Isma lihat dulu. Berapa nol sih? Pas di 0. Ya pas di 0 berarti salinitasnya 0. Iya kan? Karena kan ini air. Ini air apa? Iya yang bawah. Yang bawah, yang bawah. Yang bawah Har. Yang bawah kan di 0 kan itu. Coba lihat lagi dah. Yang bawah Har. Karena dia air tawar. Tawar kan nggak asin kan? Nah, oke. Berarti salinitas 0. Tulis di sebelahnya. Di sampingnya tulis. Ya, wes kembali ke itu, ke kelas, ditulis langkah-langkahnya kemarin, bagian persiapan wadah ngapain aja. Kelompok yang terakhir panggilkan. Ayo buruan. Ini kan udah pada ngukur semua kan pasti ya? Udah pernah ngukur semua kan? Udah tahu caranya kan? Ini apa ini? Refraktometer. Ini apa? Ya, refraktometer ada CD siapa bro? Ini apa ini? DO. Ini? PH. pH. DO. Refrakto. Yang di sana? Oke. Ada 5 orang, silakan masing-masing ngukur DO. Caranya udah tahu? Dibuka. Ya. Kemudian dinyalakan powernya. Setelah itu dicelup, jangan sampai melebihi putih-putihnya pennya ini. Oke, paham? Yuk, lakukan. 1 orang nyatet. Ya, pH juga gitu. Refrakto juga. Ini refrakto untuk mengukur salinitas. Ambil 1 tetes, terus diintip. 6,5. Nah, iya, masuk air dulu. Kamu nggak ngapa-ngapain, ngukur suhu, termonya ada di situ. Kolam yang mana? Kolamnya yang nomor 3. Iya, benar itu sudah. Iya, betul. Yang bagian nyatet dicatat. Sampai angkanya stabil, Sudah ngambil sampel dia? Nah, berapa salinitasnya? Ya. Berapa? Ya, ditulis. It's time to have first grade. Ya, sudah. Kalau sudah ditulis. Kit. Ini boleh dikasih pakan ya? Ya, boleh dikasih pakan kan? Boleh apa enggak boleh? Oh, sudah. Oh, ya udah. Ya udah kalau udah. Ada pena makannya juga. Ya wes. Ada tisunya. Ada, ya itu tisunya ada. Benar menembak unjuk.
Silakan dicatat. Terus kembali ke kelas. Udah dilapi. Berapa ketemu salinitasnya? Nah, coba lihat sini. 7,5. Mana ada salinitas? Itu kan ada 0, 20, 40. Ya. Itu garis bawahnya berapa? Yang biru-biru itu berapa? 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 Ke sana, ke sana, ke sana. Mendekat. Abal. Ya Allah Bu, kok de Alan, Jayan. Ayo berapa? Pecah nggak itu pipetnya? Hah? 0 kan? 0 Bu. Nah, kenapa kok 0? Enggak tahu Bu. Karena salinitasnya Enggak pecah. nggak pecah, wong jatuh. Pak bisa abang kau kan lebih dena. Terus biar nanti dia ditukar. Biar di mak. Kan 0 ya? Iya. Kenapa kok 0? Karena airnya apa? Jernih. Salinitas ini kan untuk kadar garam kan. Iya, Bu. Nah, kenapa kok 0? Karena airnya Tawar. tawar, ya kan? Oke. Ki, berapa Ki suhunya Ki? Nah, kalau kok pegang kayak gitu ya itu suhu tanganmu Le. Ya aku juga. Nah, berapa? Berapa itu angkanya berapa? Bu Isma pengen tanya. Hah? 28. Ya, 28. Masukkan lagi ke sana. Suhu. Ya, suhu 28. DO tadi berapa, Riz? Berapa deona? Anu 6,4. 6,4. Salinitasnya 0. 0. Tulis sebelahnya sini. Oke, wes, ayo balik lagi ke sana. Salinitas 0. Oke ya, sudah ya. Nah, silakan sekarang masing-masing kelompok membacakan berapa hasil pengukurannya tadi. Satu perwakilan satu kelompok satu. Ayo. Nggak usah maju di bangkunya masing-masing. Ya, dari kelompok Vira dulu. Berapa tadi pengukurannya? Berdiri. Hasil pengukuran tadi itu pH-nya 7,3, Ya. suhunya 29 derajat Celcius, Ha-ha. DO-nya 0,7 ppm, Ha-ha. dan salinitas 4 ppt. 4 ppt. Oke. Kelompok sini Salam pramuka. pH-nya 7,5 ppt, Mm-mm. suhu 28 derajat Celcius, Ya. DO 6,9 ppm, Hmm. salinitas 0 ppt. 0 ppt. Oke. Kelompok Ayo dah. Siapa perwakilan satu orang dibacakan? Ayo Ki, Rizky. Ayo dibacakan dulu berapa? pH berapa? Salinitas berapa? Ayo buruan. Berdiri Har. pH berapa? 7,6. Ya. Suhunya yaitu 30 Celcius. 30 terus DO-nya itu 7,1. 7,1, salinitasnya 0. Oke. Ya, kelompoknya Kit, siapa yang mau bacakan? Ayo, satu orang. Berdiri, Fer. Ayo, disuruh baca kok. Ayo, buruan. pH-nya tadi Bu, berupa 7,5. Ya. Terus suhunya 28. Mm-mm. DO-nya 6,4. Mm-mm. Salinitasnya 0. 0. Oke.
Ya, silakan duduk ya. Berarti dari pengukuran kualitas air semuanya sesuai dengan dipersyaratkan? Sesuai ya. Karena kenapa kok salinitasnya ada yang 0, ada yang 4? Karena kita budidaya di air tawar ya, sehingga salinitasnya rendah ya. Oke. Kesimpulan hari ini sudah ya. Duduk ya. Nanti dilanjutkan lagi. Ya, kita post test. Oke. Yuk, silakan dibuka kuisisnya. Silakan dibuka kuisisnya. Ya, sebentar. Bu Isma juga masih belum. Yuk, ini. Oh, mati ininya ternyata. Itu kodenya 450571. 450571. 571. Empat lima kosong 571. Oke, wes nggak usah nyepam. Yang udah masuk nggak usah spam. Oke, start ya. Ayo buruan. Sudah, boleh di start?
pipetnya refrakto jatuh. Pipetnya refrakto jatuh. Footnote tak ganti. Pecah dikit yang depan. Oke. Xiaoyan. Ada Chinese ini di sini. Ayo Xiaoyan. Yang LKPD-nya ditumpuk ya, LKPD-nya dikumpulkan. Mamba ini baru masuk ini. Ayo. Nih, tadi sudah? Oh ya sudah, kan kalau nunggu nanti bapak saya Budi ini main lagi. Ya, oke ya, Bu Ismaen ya. Kok bisa? Oke, silakan yang 3 besar maju ke depan. Ya. Ada Inai, ada nggak ngerti ini anak-anaknya Pak Budi pinter-pinter ya. Ini. Berdiri sini, berdiri. Nih, terima kasih, selamat. Oke, silakan duduk ya. LKPD-nya silakan dikumpulkan ya, silakan dikumpulkan. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ditumpuk jadi satu per kelompoknya, ditumpuk jadi satu per kelompoknya. Oke. Sini. Itu kelompoknya. Makassar ya? Ayo sini, kumpulkan. Dimasukkan gini, masukkan ya. Dimasukkan. Jadikan satu. Ya. Oh, periang merah dong. Ya. Ya boleh benar saya. Asia. Kok masih ini aja? Yuk, sini. Aduh, Bu. Balik DPK bus masuk ke Bu. Oke, anak-anak. Oh, Arya. Oke. Sudah ya? Sudah, dengarkan Bu Isma, duduk dulu. Ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, tenang. Alhamdulillah menyenangkan ya, karena masing-masing sudah coba alatnya. Pengukur apa aja? Kita ngukur apa aja hari ini? Suhu, pH, DO. Banyak ya. Oke. Ya, oke ya. Setelah melakukan pengukuran, hasilnya sesuai dengan standar? Artinya kualitas airnya baik ya? Oke, anak-anak, terima kasih banyak ya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi nanti setelah pas PKL. ya, atau mungkin bahkan kelas 3 karena setelah kalian habis ini berangkat PKL. Ya, jadi
hati-hati di jalannya ya. Bahwa nama baik sekolah sudah punya tempat PKL masing-masing? Oke. Segera koordinasikan dengan tim jurusan ya, ke Bu Isma, ke Pak Waton ya. Jadi biar segera didata, oke? Nanti kita bahas ya. Jadi PKL nanti kita bahas. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran, silakan disiapkan. Mari kita berdoa. Yo, siap. Sebelum pelajaran yang ini, kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.